Oke baik, kita mulai aja ya untuk sesi konseling hari ini. Sesuai kesepakatan kita hari ini, kita akan melaksanakan sesi konseling kedua ya. Dan untuk sesi ini kurang lebih sekitar 30 menitan, apakah disepakati? Oke, baik, terima kasih. Saya sepakati juga dan saya ucapkan terima kasih gitu pada Anda sudah menyempatkan hadir untuk melakukan sesi konseling ini dengan saya. Kebetulan ini sesi kedua ya. Oke, untuk kesibukannya sekarang sendiri ngapain aja? Kesibukannya tugas. Lebih banyak tugas ya di Iya. kampus. Oke. Gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Saya juga meminta izin seperti sesi konseling sebelumnya. Saya di sini izin untuk merekam dan mencatat sebagai bukti fisik gitu. Melengkapi salah satu persyaratan tugas saya. Mungkin untuk proses konseling kemarin sudah saya jelaskan ya. Mungkin saya jelaskan lagi mungkin sedikit. Jadi sesi konseling itu adalah proses bantuan dari seorang konselor kepada konseli. Konselor itu saya dan konselor itu Anda. Jadi seperti memberi bantuan kepada Anda atau memberi solusi untuk Anda gitu. Dan di sesi konseling juga terdapat ada asas-asas. Pertama ada asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Seperti yang saya sudah jelaskan kemarin, bahwasannya Anda tidak usah khawatir gitu, masalah Anda tersebar luaskan karena di dalam proses konseling juga terdapat ada asas kerahasiaan. Oke, kalau boleh tahu mungkin permasalahan Anda, siapa saja yang boleh mengetahui? Udah saya. Oke, jadi hanya kita berdua saja yang mengetahui masalah. Dan yang kedua ada asas kesukarelaan. Anda datang ke sini mengikuti sesi konseling dengan saya, tidak ada unsur paksaan mungkin ya. Jadi Anda sukarela datang ke sini melakukan sesi konseling dengan saya. Mungkin untuk proses konseling sudah paham atau ada yang mau ditanyakan sampai sini? Udah, tidak ada. Oke, udah. Oke, jadi langsung saja ya. Perubahan positif apa gitu yang terjadi pada diri Anda sejak terakhir kali kita bertemu pada saat sesi 1 kemarin? Perubahan yang positif dari saya semenjak sebelumnya kita pertama kali bertemu, saya lebih belajar dan lebih percaya diri. Oke, jadi perubahan positif Anda gitu sejak terakhir kali kita bertemu, Anda lebih percaya diri lagi pada saat presentasi mungkin ya, dan lebih pede lagi mungkin. Oke, sangat luar biasa sekali. Nah, adakah pengalaman gitu seminggu ini yang meyakinkan Anda bahwa Anda ini menjadi orang yang baru atau orang yang lebih percaya diri gitu pada saat presentasi? Ada, kebetulan kemarin ada mata kuliah, yaitu mata kuliah personality. Kebetulan kemarin satu orang maju ke depan untuk menyampaikan apa saja, minimal 5 menit. Oke, jadi pengalaman terakhir dalam seminggu kemarin, Anda di kampus melakukan atau seperti public speaking mungkin ya, sendiri-sendiri, yaitu dalam mata kuliah personality, dan Anda di sana pada saat public speaking sendiri Anda merasa percaya diri gitu pada diri Anda. Berarti luar biasa sekali gitu ya, seolah-olah terjadi ada sebuah keajaiban gitu, seperti yang sudah kita jelaskan atau seperti yang sudah kita bahas dalam sesi 1 sebelumnya. Anda hebat sekali gitu, mampu untuk melakukan hal itu. Saya penasaran gitu, apa sih yang membuat diri Anda mampu gitu menjadi orang yang baru atau menjadi orang yang lebih percaya diri lagi? Saya karena saya sering belajar, saya sudah konseling pertama saya
benar-benar belajar atau bersosialisasi dengan orang-orang, ngobrol banyak, dan ya ini hasilnya. Oke, jadi yang Anda mampu gitu membuat Anda menjadi lebih baik lagi. Anda setelah sesi konseling dengan saya, Anda lebih sering belajar lagi, sering atau mempersiapkan diri mungkin ya Iya. ketika ada, mau perkuliahan, dan Anda juga sering bersosialisasi juga dengan orang baru, sehingga Anda merasa bahwa diri Anda ini menjadi orang yang baru atau menjadi lebih percaya diri lagi mungkin ya. Oke. Jadi Anda ini sekarang sudah merasa percaya diri lagi pada saat presentasi dan sudah mulai pede lagi karena memang Anda sudah melatih itu pada diri Anda. Contohnya seperti belajar lebih giat lagi sebelum mau masuk perkuliahan, dan Anda berlatih bersosialisasi dengan orang-orang agar Anda lebih percaya diri lagi. Oke. Jika masalah Anda ini diskalakan, skala 0 sampai 10, 0 itu Anda merasa terpuruk, dan 10 itu posisi Anda sangat percaya diri. Nah, Anda sekarang berada di skala nomor berapa? Sebelumnya kan saya konseling sebelumnya saya di poin 5 ya. Iya, betul. Sekarang mungkin 7, 8 lah. Oke, 7 atau 8. Ya. Jadi mau skala 7 atau skala 8? 7 ya? Oke, wow. Luar biasa sekali gitu kan. Berarti Anda mampu naik 2 poin ke atas gitu. Dalam catatan konseling sesi 1, Anda berada di angka 5 dan sekarang mampu naik ke angka 7 gitu. Apa sih yang membuat Anda mampu gitu naik 2 poin ke atas? Ya, saya belajar, dan kemarin sudah ada tesnya pas ujian, jadi saya lebih tahu, saya lebih percaya diri. Oke, jadi Anda sebelum mengikuti tes ujian, Anda belajar terlebih dahulu mungkin ya di rumah. Nah, kalau boleh tahu belajarnya itu seperti apa? Saya suka belajar di depan cermin atau ke banyak orang yang baru ngobrol, ngajak ngobrol siapa saja. Oke, jadi belajar menurut Anda itu seperti belajar melatih diri di depan cermin, dan Anda ngobrol gitu dengan orang baru. Oke. Baik, sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Mungkin Anda bisa lebih rileks lagi posisi duduknya, silakan. Sudah nyaman dan rileks? Ya. Oke. Baik, jika seandainya buku ini gitu diumpamakan sebagai cerita gitu yang terkait dengan keseluruhan hidup Anda, nah, saya ingin Anda membuka bagian halaman yang menceritakan tentang masalah yang Anda berikan ke saya tuntas, dan Anda mampu mencapai tujuan yang Anda diinginkan. Nah, silakan. Dan sebelum membuka halaman itu, saya ingin Anda tutup mata dan biarkan Anda rileks dan nyaman. Oke? Sudah nyaman dan rileks? Dan sekarang silakan Anda buka halaman itu. Nah, di halaman itu Anda menceritakan kisah sukses Anda. Oke. Ada di halaman mana yang menceritakan kisah sukses Anda? Halaman 35. Oke, yang itu ya. Nah, sekarang apa gitu cerita yang Anda lihat gitu pada halaman itu? Saya lihat saya sudah bekerja di rumah sakit, dan banyak mempelajari yang sudah dipelajari di kampus ini. Oke, jadi ceritanya itu Anda sudah bekerja gitu di rumah sakit, dan Anda sudah
mempelajari sebelumnya di kampus. Oke, sudah bekerja di rumah sakit itu persisnya seperti apa gitu yang tercatat di halaman itu? Persisnya saya belajar kepada pasien untuk melakukan perawatan, yaitu seperti mengukus, seperti melakukan ganti kasut lainnya, dan yang lainnya. Oke, jadi tercatat gitu di halaman itu Anda menjadi perawat mungkin ya di rumah sakit. Oke, apa sih judul atau tema cerita yang menggambarkan perasaan Anda gitu pada halaman itu? Mungkin masa depan saya, Apa? masa depan. Oke, mungkin temanya itu masa depan Anda mungkin ya. Menarik sekali. Apa sih yang berbeda gitu dari cerita ini dengan cerita yang Anda lainnya? Mungkin cerita ini ya berbedanya karena ini cerita pengalaman sendiri, pembelajaran sendiri. Oke, jadi yang berbeda dalam cerita lainnya dari sini memang cerita ini yaitu pengalaman gitu dalam diri Anda sendiri. Oke, apa yang paling Anda rasakan berbeda pada cerita ini? Yang saya rasakan berbeda Merasa bahagia atau senang? merasa bahagia. Oke, jadi merasa bahagia ya. Nah, dalam cerita itu siapakah orang yang pertama kali gitu menyadari bahwa Anda itu sudah berubah menjadi orang yang percaya diri? Mungkin yang pertama kali menyadari itu teman-teman terdekat saya. Oke, apa yang teman-teman terdekat Anda sadari gitu bahwa Anda ini sudah berubah menjadi lebih bahagia atau lebih percaya diri? Ya, kata mereka saya lebih percaya diri ketika berinteraksi dengan pasien atau dengan orang-orang. Oke, jadi yang teman-teman lihat pada diri Anda, di sana Anda terlihat lebih percaya diri ketika membantu pasien gitu pada saat dirawat di rumah sakit. Oke. Saat mendengar kata-kata teman dari Anda, apa sih reaksi Anda gitu? Reaksi saya, Ya. saya senyum dan ya sedikit malu lah karena sudah berkembang. Oke. Nah, ketika reaksi Anda sudah bisa berkembang, nah apa sih yang Anda rasakan gitu? Yang saya rasakan sangat bangga, bahagia pada diri saya. Jadi yang Anda rasakan sangat bangga gitu pada diri Anda. Nah, jadi ada rasa bangga yang Anda rasakan, dan jika dirasakan di bagian tubuh sebelah mana gitu yang paling Anda rasakan? Bagian perasaan di hati. Oke, mungkin di yang paling dirasakan di sebelah sini mungkin ya. Oke. Sekarang saya ingin Anda untuk fokus gitu pada perasaan bangga dan senang sambil menyimpan tangan Anda di bagian tubuh yang Anda rasakan. Dan sekarang tutup mata Anda dan rasakan perasaan bangga dan senang itu. Oke. Perasaan ini besar atau kecil? Bisa Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? berbentuk. Oke, berbentuknya seperti apa? Ya, Bulat. Berwarna atau tidak berwarna? berwarna Oke. Berwarna apa? biru. Oke. Baik, sekarang fokus pada perasaan bahagia dan senang yang Anda rasakan itu. Dan adakah sensasi perasaan ini pernah Anda alami gitu di masa lalu Anda? Contohnya seperti di SMA mungkin yang perasaan bahagia, senang atau percaya diri pada Anda itu kasih tahu saya gitu kalau pengalaman itu muncul pada diri Anda. Oke, apa pengalaman bahagia atau pengalaman percaya diri Anda di masa lalu?
pengalaman saya bahagia di masa lalu ini seperti pada saat usia SMA. Ya, SMA. Apa yang terjadi di sana? Saya memenangkan futsal. Oke, jadi yang terjadi di sana, Anda merasa bahagia dan merasa percaya diri ketika Anda zaman SMA dan Anda di sana memenangkan turnamen futsal mungkin ya. Nah, apa sih yang berbeda pada diri Anda gitu pada saat itu? Saya ketika memenangkan futsal itu Ya. saya lebih percaya diri bahwa saya ada potensi atau ada bakat di futsal itu. Nah, jadi rasa itu muncul, jadi Anda lebih percaya diri lagi pada diri Anda dan ada potensi gitu, sehingga Anda bisa memenangkan turnamen futsal. Oke. Kalau boleh tahu rasa percaya dirinya itu pada saat itu seperti apa gitu? Rasa percaya diri saya seperti apa itu, saya seperti mempunyai perbedaan dengan orang-orang yang tidak ikut turnamen atau lebih percaya diri saya. Oke, baik. Sekarang saya ingin Anda fokus kembali ke perasaan bangga, bahagia, dan percaya diri itu, dan bawa kembali ke sensasi perasaan ini ke pengalaman masa lalu atau masa kecil Anda. Adakah pengalaman lain selain itu yang membuat Anda ini pada saat itu merasa bangga, bahagia, dan merasa percaya diri gitu pada diri Anda? Yang lain mungkin saya pernah pada waktu diberikan handphone sama orang tua. Dan saya sangat bahagia dan percaya diri karena ya saya bisa menunjukkan HP ini kepada teman-teman. Oke, jadi pada saat itu Anda merasa bahagia, Anda dulu diberikan handphone gitu, oleh orang tua Anda, dan Anda merasa percaya diri untuk melihatkan gitu apa pemberian dari orang tua Anda ke teman-teman Anda gitu. Oke, mengapa gitu rasa percaya diri itu muncul gitu ketika orang tua Anda memberikan handphone kepada Anda? Karena sebelum saya mempunyai handphone, saya kurang percaya diri karena teman-teman saya hampir semuanya mempunyai handphone yang bagus dan saya lebih percaya diri mempunyai HP baru. Oke. Ada lagi mungkin pengalaman lain selain diberi handphone oleh orang tua Anda yang perasaan bahagia, senang, percaya diri itu muncul mungkin dari pengalaman lainnya selain itu? Mungkin kalau pengalaman yang lain, saya lebih percaya diri ketika mendukung tim sepak bola saya. Oke. Jadi pengalaman lain ketika merasa percaya diri itu muncul, yaitu ketika Anda mendukung gitu tim kesayangan atau tim favorit kesayangan bola Anda. Oke, mengapa gitu bisa percaya diri ketika mendukung tim kesayangan Anda? Karena ketika tim kesukaan saya menang, saya lebih percaya diri dan lebih bahagia. Jadi ketika tim Anda ini menang, Anda merasa lebih percaya diri dan lebih merasa bahagia mungkin ya pada diri Anda. Oke, ada lagi mungkin pengalaman selain itu? Mungkin cukup. Oke, mungkin hanya itu saja. Ya. Saya sangat terpukau sekali gitu dengan pengalaman keberhasilan di masa lalu Anda yang membuat Anda ini merasa bahagia, merasa senang, dan merasa percaya diri. Oke, jika
masalah Anda sekarang ini diskalakan lagi, skala 0 sampai 10. 0 itu dimana Anda merasa tidak percaya diri atau merasa terpuruk, dan skala 10 itu Anda merasa percaya diri. Nah, sekarang Anda berada di skala nomor berapa? Mungkin sekarang saya ada di skala 8. Oke, berarti naik 1 poin mungkin ya. Ya. Tadinya kan dari skala nomor 7, sekarang naik 1 poin ke skala nomor 8. Bagaimana sih Anda gitu mampu mencapai skala nomor 8? Karena saya sudah melalui lebih banyak pengalaman dan lebih banyak belajar. Oke. Jadi yang membuat Anda mampu naik 1 poin ke atas, Anda sudah lumayan banyak tuh dari pengalaman Anda dan lebih sering belajar gitu, Ya. sehingga naik 1 poin ke atas itu skalanya. Nah, sekarang gitu, kira-kira apa yang Anda perlu terjadi gitu pada diri Anda supaya dapat naik 1 poin lagi ke atas si skalanya? Mungkin yang perlu saya lakukan agar menambah poin itu, mungkin saya nanti akan lebih banyak belajar lagi, lebih bersemangat lagi. Oke. Jadi agar si skalanya naik 1 poin ke atas, Anda lebih sering lagi belajar lagi dan mungkin lebih bersemangat lagi mungkin ya. Luar biasa sekali gitu Anda mengetahui hal itu. Nah, pernahkah Anda melakukan itu gitu dalam hari sebelum-sebelumnya? Pernah, cuman Oke. ya saya akan lebih meningkatkannya itu. Oke, jadi pernah mungkin ya sebelum-sebelumnya, tapi Anda akan lebih meningkatkannya lagi. Ya. Oke, kalau boleh saya tahu meningkatkannya lagi gitu seperti apa gitu? Seperti saya nanti saya akan melakukan ujian-ujian di kampus. Mungkin itu akan sedikit harus belajar lebih giat lagi dan harus lebih percaya lagi. Oke. Percaya Baik. Setelah Anda melakukan latihan sebelumnya, apa yang paling Anda rasakan gitu? yang saya lebih rasakan ya, saya ketika ujian presentasi saya merasa lebih baik dari sebelumnya. Oke, jadi yang Anda rasakan ketika Anda melakukan presentasi, Anda menjadi lebih baik gitu dari sebelumnya. Oke, kalau boleh tahu persisnya lebih baiknya itu seperti apa gitu pada saat presentasi? Saya pada saat presentasi lebih lepas dan lebih berlapang dada, lebih ngemplong saja rasanya. Jadi pada saat itu Anda lebih percaya diri, Anda ini lebih lepas dan lebih pede lagi mungkin ya. Oke. Baik, selain itu kira-kira apa gitu tindakan berbeda yang perlu Anda lakukan supaya bisa naik 1 poin ke atas lagi gitu? Tindakan yang berbeda mungkin saya harus belajar menjadi pemimpin. Kalau nanti saya sudah bekerja, berusaha menjadi pemimpin dan mempunyai teman-teman Oke. yang lebih banyak. Jadi agar si skalanya naik 1 poin lagi ke atas, Anda harus belajar gitu. Salah satunya belajar menjadi pemimpin. Oke, kalau boleh tahu belajar menjadi pemimpin itu persisnya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan gitu. Mungkin persisnya menjadi pemimpin itu ya, saya menjadi ketua di rumah sakit atau menjadi kepala ruangan di rumah sakit. Jadi belajar menjadi pemimpin itu menurut Anda harus menjadi ketua gitu dalam suatu organisasi mungkin ya. Oke, ada lagi mungkin tindakan selain itu agar si skala
8 itu naik 1 poin ke atas lagi. Mungkin untuk saat ini segitu. Oke, jadi hanya itu saja mungkin ya. Saya sangat terpukau sekali dengan apa yang Anda temukan atau solusi-solusi yang sudah Anda temukan. Baik, sebelum saya akhiri sesi konseling ini, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi. Baik, kira-kira apa yang perlu Anda lakukan dalam seminggu ke depannya agar mempercepat dan mencapai tujuan yang Anda inginkan? Untuk seminggu ke depan mungkin saya akan memberi plan lah untuk minggu-minggu ke depannya. Saya akan belajar dengan giat dan ya banyak-banyak berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang baru atau teman-teman terdekat. Oke, jadi yang akan Anda lakukan untuk seminggu ke depannya, Anda akan memberi plan gitu. Seperti lebih banyak belajar lagi, belajar dengan lebih giat lagi, dan lebih berinteraksi gitu kepada orang-orang atau teman-teman Anda, supaya Anda ini lebih bisa mempercepat gitu, mencapai tujuan yang ingin Anda capai. Oke, baik, seperti apa sih belajar yang lebih giat itu pada diri Anda? Mungkin belajar seperti saya banyak-banyak menonton video tentang cara mempercaya diri yang lebih tinggi dan lebih bagus. Oke, jadi giat belajarnya itu contohnya seperti banyak menonton video positif mungkin ya, tentang public speaking atau tentang cara mengatur rasa percaya diri pada diri Anda. Oke, baik sekali. Apakah ada hal lain gitu untuk seminggu ke depannya agar masalah Anda ini atau agar mempercepat gitu atau mencapai tujuan yang ingin Anda capai gitu, selain yang sudah Anda jelaskan barusan? Mungkin saya akan belajar dengan orang-orang yang sudah saya anggap sudah kepercayaan dirinya lebih tinggi dari saya. Mungkin saya akan belajar darinya. Jadi Anda untuk seminggu ke depannya Anda akan melakukan belajar gitu dengan orang-orang yang sudah berpengalaman mungkin ya? Oke, caranya itu seperti apa kalau boleh saya tahu? Mungkin caranya saya agar bisa belajar dari pengalaman dari teman saya, mungkin saya akan mengikuti dia atau belajar dengan dia atau melihat bagaimana dia melakukan tindakan atau pembelajaran. Oke, baik sekali. Ada lagi yang akan Anda lakukan untuk mempercepat tujuan yang Anda inginkan selain itu? Mungkin sudah cukup. Oke, jadi hanya itu saja mungkin ya. Oke, jadi yang akan Anda lakukan untuk seminggu ke depannya agar mempercepat itu atau mencapai tujuan yang Anda inginkan, Anda akan memberi plan seperti belajar lebih giat lagi dan berinteraksi lagi dengan orang-orang baru, dan banyak menonton video positif seperti video tentang bagaimana caranya berpublic speaking dan bagaimana bisa tumbuh percaya diri gitu pada diri Anda. Dan juga yang terakhir barusan belajar dengan orang yang sudah berpengalaman. Oke, baik sekali. Saya sangat terpukau sekali dengan apa yang akan Anda lakukan untuk seminggu ke depannya supaya mencapai gitu tujuan yang ingin Anda capai. Oke, sebelum saya akhiri sesi konseling ini, saya ingin Anda menuliskan apa yang sudah Anda dapat selama sesi konseling dengan saya. Boleh? Bisa saja. Ya, boleh.
yang sudah Anda dapat dalam sesi konseling dengan saya. Oke, baik, terima kasih. Boleh disebutkan apa yang sudah Anda dapat gitu dalam sesi konseling ini? Mungkin yang dalam konseling hari ini yang saya dapat, saya ada gambaran atau ada motivasi untuk lebih percaya diri dan untuk bisa mencapai poin 10. Oke, baik, sangat bagus sekali. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih kepada Anda gitu sudah mengikuti sesi konseling kedua ini dengan saya. Saya juga berharap gitu masalah yang sedang Anda alami dan berharap Anda bisa mencapai gitu tujuan yang ingin Anda capai. Oke, baik, mungkin untuk sesi kedua ini saya akhiri sampai sini saja. Mungkin untuk sesi selanjutnya mungkin kita bisa berdiskusi melalui sosial media saja. Oke, silakan Anda boleh meninggalkan ruangan konseling ini. Terima kasih banyak ya. Ya, terima kasih.